Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aroh Hakim, NIM 33010-2071. Fakultas saya Fakultas Syariah. Kelas saya kelas C. Nah, di sini saya akan memperjelaskan atau menjelaskan tentang sejarah Pondok Pesantren Nurul Hasna. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan di samping saya, yaitu sudah tahu sejarah Pondok Pesantren Nurul Hasna ataupun santri lama yang sudah bertahun-tahun di sini, sudah berpengalaman ataupun yang lainnya, dan bisa disebut Mas yang di samping saya ini yaitu Lurah Pondok. Nah, Lurah Pondok yaitu yang dipasrai oleh Abah Kiai untuk mengkondisikan santri putra gitu. Sebelum tahu, kita perkenalkan dulu dengan Lurah Pondok Putra. Oh ya. Ya, monggo. Oke, terima kasih waktunya Mas Arum. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. SPI, bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen SPI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis. Saya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Ya, Mas Arum ini sangat sesuatu yang sangat menyenangkan. Itu dari Lurah Pondok Putra. Ya, sebenarnya gimana ya, mau tanya, soalnya santri baru juga mapaba, mau tanya yang santri lama juga nggak enak ya, ini kepeksa. Ngapunten Bapak dosen nek percakapannya kurang matuk niku. Lah, sebelumnya kita menelusuri sejarah pondok, kita harus tahu betapa pentingnya sejarah. Nah, dan apa sejarah itu sendiri? Nah, kalau bagi saya sejarah itu pentingnya yaitu kita harus mengetahui unsur-unsur ataupun alur cerita. Maka kan kalau kita tahu alur cerita ataupun kita tahu sejarahnya ataupun kita tahu dari tumbuh kecil sampai besarnya, itu kan kita paham ataupun bisa memahami sedalam-dalamnya. Itu kalau pendapat saya. Kalau pendapat Mas Muklis gimana, Pak Lurah? Ya, yang pentingnya sejarah untuk kita kan begini, ada peribahasa jas merah, Mas Ar. Jangan lupakan sejarah. Karena memang sejarah itu penting, terutama untuk generasi-generasi yang hidup di masa depan. Sejarah itu kan berlangsung pada masa lalu kan, Mas Ar. Dan memang itu adalah peristiwa di mana masa depan itu bisa tercipta. Ya, memang kita harus tahu bagaimana sejarahnya A atau sejarahnya B, itu kita harus tahu. Kita tahu bagaimana dia tumbuh dari semula tidak ada sampai dia itu ada, gitu kan. Kita tahu bagaimana tujuannya, itu kan ada di sejarahnya. Tujuan itu ada kan aja sejarahnya. Jadi kita tahu gitu. Seperti sejarah pondok dan terutama Pondok Pesantren Nurul Hasna itu kan masing-masing punya sejarah sendiri dan tujuannya pun juga tersendiri juga. Begitu pentingnya sejarah bagi kita semuanya. Lantas berdirinya Pondok Nurul Hasna itu gimana ya, Mas? Jadi berdirinya Pondok Nurul Hasna itu kan seperti mengemban tugas ulama terdahulu dari Sunan Ampel yang merintis istilah pondok pesantren pertama kalian di Indonesia. Itu kan dari Sunan Ampel sampai berlanjut dari Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah menyebar ke seluruh penjuru Nusantara kan. Nah, di Salatiga ini, terutama di Bulutan ini, dulu hanya ada satu pondok, yaitu Pondok Salafiyah yang berada di Masjid Asyarqawi. Depan Masjid Asyarqawi itu ada. Cuma ada satu. Jadi dulu Bapak Asnawi kan, pendiri Pondok Pesantren Nurul Hasna kan Bapak Kiai Haji Asnawi. Itu beliau pernah ngaji di Pondok Pesantren Salafiyah. Kemudian lanjut ke
Kerapiak Jogja. Beliau Jogja. ya beliau melanjutkan mencari ilmu di Jogja sana, terus kembali lagi di sini mendirikan ya ini pondok pesantren Nurul Hasna. Mbah Asnawi dulu yang mendirikan pondok ini pada tahun sebelum 20 ya, abad 20 ya, abad 20 sekitar segitu. Jadi beliau mendirikan pondok ini ya terutama untuk apa ya, mewadai. Dulu kan ada stand tadi sini Stand. ya, stand. Tapi sebelum ada stand memang udah berdiri dan itu cuma buat ngaji dulu. TPQ di apa, TPQ di Pulutan ini, Pulutan RW 3 ini. Jadi dulu kan dalamnya Pak Asnawi itu kan di depan Masjid Al-Hanif. Ya toh? Itu berfungsi sebagai TPQ pertamanya untuk anak-anak kampung gitu kan. Terus lambat laun kan ada yang berubah, seperti di Salatiga muncul atau ada stand itu kan sekolah tinggi baru ya, stand Salatiga. Terus lama kelamaan itu apa ya, mahasiswa itu masih ada yang ingin mengaji ya kan, mengaji di samping kuliah gitu. Terus pondok ini bertransformasi, TPQ bertransformasi menjadi sebuah pondok. Jadi mulai dari situ ada mahasiswa yang ngaji istilahnya derek ngaos wonten Bapak Asnawi, dan lanjut terus sampai beliau wafat, Bapak Kiai Haji Asnawi, terus digantikan oleh Bapak Kiai Haji Nasafi. Itu adalah putranya. Beliau melanjutkan kiprah bapaknya sebagai Bapak Kiai yang ada di pondok pesantren Nurul Hasna. Jadi sampai sekarang alhamdulillah Bapak Nasafi masih sehat walafiat, dan kita semua santri Nurul Hasna masih bisa derek ngaos kalian Bapak Nasafi. Itu latar belakang pertama atau sejarah dari pondok pesantren. Itu ya, sebelumnya kita mengetahui dari putra-putranya ataupun dalam-dalamnya, saya akan menanyakan ke Pak Lurah ataupun Mas Muklis ya, berapakah putra dari Bapak Kiai Haji Nasafi, Mas? Jadi silsilah atau ya kita sebagai santri sebagai santri itu wajib harus tahu itu ahlul baitnya itu siapa saja, mulai dari Bapak Kiai Haji Nasafi sampai putra putrinya gitu kan. Ya gitu, tidak lain kita mengharap ridho atau berkah mengilmuni pun dengan menghormati ahlul bait, keluarga dalam kita harus menghormati semuanya. Jadi mulai dari Bapak Nasafi itu, Bapak Nasafi mempunyai garwa Ibu Hajah Asfiyah, ibu garwanipun Pak Nasafi. Terus kagungan putra putri jumlahipun gangsal. Ingkang barep utawi anak pertama niku perempuan, asminipun Mbak Rina. Nggih, Rina. Sakniki tumut garwanipun wonten teng luar Jawa. Jadi udah punya suami nggih? Sudah punya suami. Nggih. Terus yang kedua itu adiknya Neng Rina itu ada Gus Rifki. Gus Rifki. Ya, Gus Rifki yang jenengnya, yang selalu kita temui di sini. Dalamnya itu di sebelah Pondok Putra kan. Nggih, gitu yang menghandle Pondok Putra Gus Rifki. Terus Gus Rifki mempunyai garwa namanya Ning Dewi. Ya. Ning Dewi ini pengantin baru. Iya, pengantin baru. Terus adiknya Gus Rifki, asmanipun Gus Asmi. Gus Asmi. Nggih, Gus Asmi sampun gadah garwa juga. Dan mereka berdua dalem wonten Pondok Putri. Terus adiknya Gus Asmi itu juga laki-laki, asmanipun Gus Ido. Gus Ido. Nggih, Gus Ido masih
kuliah, masih Ya. mencari ilmu gitu ya. Semester pinten niku Mas? Sekarang itu kalau yang di IAIN sudah lulus, Oh, deh. tapi masih lanjut lagi. Oh. Maksudnya masih lanjut lagi Sekiranya di mana Mas? di Jogja. Oh, di Jogja. Oh ya, nanti Masih yang lanjut. melihat YouTube ini Gus Edo ya, namanya Gus Edo. Gus Edo ya di Jogja. Terus Gus Edo masih mempunyai adik, asmanipun Mbak Niswa. Oh, Mbak Niswa. Nggih, Mbak Niswa itu yang paling kecil. Hmm. Ya, paling kecil dari semua keluarga Bapak Kiai Haji Nasafi itu anak terakhir kan. Itu Mbak Niswa masih sekolah, alhamdulillah ya, masih sekolah. TS kalau nggak SMP itu. Nggih, jadi pun umuran SMP-nan nggih Mas. Iya, di Pak Kiai Haji Nasafi punya putra dan putri jumlahnya 5. Oh, 5. Nggih. Itu ahlul bait ataupun keluarga-keluarga dari Bapak Kiai Haji Nasafi. Nggih. Nah, misalkan ada yang ditanyakan dari YouTube, nanti Langsung, iya. ya nanti langsung ditanyakan aja, like and comment ya biasanya Mas. Boleh Nggih. tanyakan di komen, boleh nggak tanya. Nggih. Mang ditanyakan Ya. di bawah, nanti saya Ya akan harus ditanyakan ini. iya. Pun nggih Mas nggih. Ada yang Ada pertanyaan lagi nggak? oh nggih. Kalau nggak ada, Sekiranya boleh nggih. kita akhiri obrolan pagi ini. Oke, nggih. Sekarang ini nggih sampun nggih Mas nggih. Nggih. Pengennya tahu kan teman-teman sejarahnya pondok. Iya. Nggih, tahun berdirinya, latar belakang pondok niku nopo. Terus kali Iya. keluarga-keluarga nih dalem. Iya. Soalnya nggih santri-santri baru kan belum tahu semua. Iya. Ataupun dari mahasiswa yang lain misalnya pengen Iya, tanya-tanya tentang pengen pondok. tahu gitu ya. Nggih. Kan Semoga ini informasi ini kan bermanfaat. nggih, amin. Kok lantaran kalau wawancara kalian jenengan yo manfaat Mas. Amin. Nggih, lah. amin. Udah cukup sekian dari saya. Saya pamit, Aroh Hakim. Nah, Dan saya Muklis, ya. temannya Ro. Boten kakak kelas. Ya, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.